Oke guys, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas cara memajukan usaha konter pulsa tahun 2025. Oke, langsung saja. Yang pertama, cara memajukannya itu gimana? Yang pasti jam buka tutup kita harus rutin. Misalkan kita bukanya jam 7, usahakan tiap hari itu buka jam 7. Lalu tutupnya misalkan tutupnya jam 8 malam, usahakan fokus tutupnya jam 8 malam ya, karena itu punya dampak yang positif untuk penjualan kita, karena dengan buka rutin orang semakin tahu ya jam-jam kita buka tutup. Nah, namun jam buka tutup punya saya ini lain daripada yang dibahas ya. Punya saya ini pagi itu sekitar jam 9, jam 10 buka. Nah, beda ya. Untuk di daerah-daerah kota itu biasanya jam 7 pagi sampai jam 8 malam atau jam 9 malam ya. Usahakan jam buka tutupnya konsisten. Dan kedua, stok barang. Misalkan aksesoris, semua aksesoris itu usahakan stoknya ada ya. Misalkan pengeluaran kita dalam sebulan itu, pengeluaran kita ada misalkan 50 pieces aksesorisnya, sebulan itu udah banyak ya 50 pieces misalkan saja. Usahakan uang hasil profitnya itu jangan diambil semua ya, sisihkan untuk putar ke barang lagi. Kalau bisa itu jangan diambil, untuk kita putar menjadi barang aksesorisnya itu semakin banyak ya. Nah, terus untuk ketiga, untuk saldo pulsa ya, usahakan saldo pulsa itu jangan sampai kita gunakan ke lain hal ya, misalkan untuk belanja atau apapun, karena pengeluaran itu bisa tak terduga. Usahakan sisihkan antara uang pulsa dengan uang kebutuhan, itu sisihkan, jangan dicampur aduk ya, karena resikonya saldo kita bisa terambil untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya. Tuh. Dan keempatnya, pelayanan. Nah, pelayanan ini penting ya. Hanya pelayanan ini terakhir, tapi saya bahas ke nomor 4 ini. Pelayanan, usahakan kita sabar ya. Apa-apa itu sabar. Jadi melakukan pelayanan dengan baik. Jangan lupa ucapkan terima kasih setelah orang selesai berbelanja tempat kita. Usahakan kita yang duluan mengucapkan terima kasih sebelum pembeli ya. Nah, terus kelima, lakukan pembukuan setiap hari. Dari awal buka sampai tutup, lakukan pembukuan penjualan pulsa, voucher, aksesoris. Kalau ada transfer, pokoknya dilakukan pembukuan agar kita tahu saldo keluar, saldo masuk, terus profitnya, omset dalam satu hari. Walaupun kita nggak nulis omset satu hari, minimal kita tahu profitnya dalam satu hari ya. Cara paling gampang itu total profit itu dikurangi saldo. Nah, itu cara mudah. Jadi misalkan saldo kita ada 1 juta, terus dalam sehari itu ada 1.100.000 misal, berarti profit kita satu hari itu 100.000 gitu ya. Nah, jangan lupa dalam satu hari itu pasti ada pengeluaran kita. Pengeluaran itu dicatat, kembali lagi ke sesi ketiga. Pengeluaran itu tetap diingat, dicatat ya, agar kalau saldo terambil bisa dikembalikan lagi. Jadi pembukuan itu penting. Nah, terus untuk memajukan yang ke-6,
Jangan lupa di konter-konternya dipasang spanduk ya, untuk nama konternya, jual apa, usahakan spanduk yang terpampang jelas yang besar. Usahakan spanduknya itu kelihatan dari pinggir jalan ya. Jadi spanduk itu untuk bahan promosi secara tidak langsung, jadi orang lewat tahu itu konter kita, lewat lagi itu ada konter. Nah jadi semua orang lewat itu pada tahu ya bahwa kita itu konter pulsa. Jadi promosi dia spanduk itu namanya. Terus kalau misalkan konter baru buka, usahakan dikasih diskon ya, harga bawah dari pasaran, itu penting. Kalau kita baru buka konter misal 1-2 hari itu seminggu, biasanya harga voucher, harga pulsa itu diturunkan saja minimal 500 perak atau 1000 perak ya. Misalkan harga voucher normalnya itu 15.000 misalkan, satu produknya kita jual 14.000, nggak apa-apa selama seminggu ya, habis itu naik lagi. Jadi sesuai pasaran itu untuk memancing pembeli datang. Nah itu cara memajukan usaha konter pulsa versi saya ya, hasil pengamatan saya selama 5 tahun terakhir. Jadi itu saja yang kita bahas di channel kita pada malam hari ini dan pada pagi ini, siang ini, semuanya bagi yang nonton di waktu-waktu tertentu, untuk cara mengembangkan usaha konter pulsa di tahun 2025. Yang pasti tetap sabar ya. Dalam menjalani usaha itu kuncinya itu sabar dan tekun, konsisten. Oke, demikian yang dapat saya bahas. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya di channel kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya.